Halo Henza. Amin. Anime terbaik 2021. Anjay. Kata orang-orang. Kok bisa? Animenya superhero tapi kok bisa dikatakan terbaik 2021 sama orang-orang, sama netizen. Tuh, Dan jadi Cok. Dengan saya ini Hendik Gila, Hendik. yo sama saya Hensa. Oke, Invincible ini premisnya sebenarnya sangat simpel ya, dimana ini ada remaja namanya Mark Grayson, dia normal, orang normal, tapi bapaknya superhero. Pak Nolan Grayson-nya ini adalah Omni-Man, superhero paling kuat di planet ini. Nah, setelah ulang tahunnya si Mark Grayson ke-17, dia ternyata mendapat warisan kekuatan dari bapaknya. Nah, disinilah konflik itu akhirnya akan terjadi. Dimana saat Mark Grayson dapat kekuatan. Yep. Terus di episode-episode awal kita akan disuguhi ya standar lah ya, gimana caranya karakter-karakternya ini dikenalin, lalu condong ke Mark Grayson-nya sendiri ya, sama keluarga kecilnya, ada bokapnya, si ibunya si Debbie. Kita dikenalin karakter-karakter minor, ada superhero lain ya yang kayak Justice League, Guardian of Globes, sama ada villain ya. Villain pertama yang muncul Mauler Twins, dan ada karakter-karakter minor yang lain. Langsung di episode 1 kita langsung digas sama serinya. Di endingnya si Guardian of Globe ini, si Justice League ini dibunuh semua sama si Omni-Man dengan adegannya sangat brutal. Gokil sih ini. Ngeri banget, gore banget. Gelora. Jadi udah gore banget lah. Sudah gore banget. Nah, kejadian di mana Omni-Man membunuh si Guardian Globe ini sampai akhir akan dituntas dengan tempo yang slow ya, tapi nggak terlalu slow. Dikupas, ya temponya nggak slow, tapi yang nggak cepet-cepet banget kayak gitu. Nanti juga dikenalin ada lain kayak apa Teen Titans-nya ya, Teen Team. Ya, ada karena karakter klubnya udah dibunuh mati, koit. Nanti pas Guardian Globe-nya ya, Guardian Globe-nya kan koit, nanti muncul ini apa kayak shieldnya di planet ini, namanya asosiasi ini Global Defense Agency, dipimpin oleh Cecil. Ya, itu dimana dia pusing karena Guardian Globe-nya mati, terus gimana nasib bumi kalau diserang ancaman-ancaman. Nanti kita dikenalin lebih dalam juga teman-teman sekolahnya Mark Grayson ya, ada William, ada Amber, ada Eve, yang ternyata secara rahasia dia adalah Atom Eve. Gak rahasia superhero. Gak rahasia banget. Lalu dimana nanti si Cecil ini bikin Guardian of Globe yang versi 2 ya, versi lebih baru, dipimpin oleh God beserta karakter-karakter lain yang menarik ya. Ada Rex, ada Atom Eve juga diajak tapi nggak mau. Ada lain-lain, itu semuanya akan jadi penggantinya Guardian of Globes. Nah, di antara itu kita akan disuguhi dengan berbagai macam drama ya, gimana caranya si Mark Grayson nyelamatin manusia di Mars, gimana dia menjaga rahasia di teman-temannya sekolah padahal dia naksir sama cewek, gimana dia dikecewain sama mungkin orang tuanya dan lain-lain ya, gimana dia pokoknya ya berkembangnya si Mark Grayson inilah ya. Ditambah dengan dikupasnya misteri kenapa sih ini Omni-Man kok pada ngebunuhin Guardian Globe di pertama kali. Iya. Spekulasinya awalnya masih belum ke Omni-Man sih, Gus. Iya, masih. Ini masih spekulasinya masih ini kenapa ya Omni-Man berbuat gini? Apakah dia di brainwash ataukah mungkin Guardian Globe-nya yang jahat? Akhirnya Omni-Man membunuh mereka semua kayak gitu. Tapi lama-kelamaan akan mulai terkuak ya di episodenya cuma 8 by the way. Ya. Nanti di episode 4, 5, 6, 7, 8 itu sudah mulai padat ya. Padat dimana nanti udah ketahuan bunuh benar-benar si Omni-Man ternyata. Dan akhirnya si Cecil sebagai pemimpin asosiasi global nih yang seperti Nick Fury-nya ya di seri ini, akhirnya ngambil tindakan. Nah, finalnya akhirnya semua ketemu nih. Mark Grayson-nya
tahu Halal kan, bihalal. ya bapak bokapnya ini jahat ternyata nih. Ya, bokapnya nih ternyata nggak sebaik yang dia kira, nggak seperti yang dia ceritakan pas kecil gitu kan. Akhirnya dia ketemu, konfrontasi, akhirnya dijabarkan semua plotnya si bapaknya, kenapa dia membunuh dan kenapa dia berbuat seperti ini, karena dia sebenarnya tidak peduli dengan bumi ya. Dia hanya peduli bagaimana cara menguasainya. Nah, di situ akhirnya endingnya di mana tetap saja si Invincible nih superhero pemula ya. Dia pasti kalah telak dengan bapaknya. Tapi sebelum Final Blue si Omni-Man membunuh si Invincible, dia akhirnya teringat kalau oh ya, meskipun seperti itu si Mark Grayson ini tetap anaknya. Meskipun dia cuma separuh bangsanya bapaknya yang bernama Viltrumite itu ya, dan separuhnya manusia bumi, tapi dia tetap anaknya. Dia nggak tega membunuh. Dan akhirnya kabur dengan membawa status quo di mana Omni-Man adalah penjahat sama warga bumi. Nah, endingnya seperti itu, Bro. Yuk. Ini sama sekali gak keduga kan ya. Menyimpan banyak pertanyaan di sini. Banyak pertanyaan. Dibalut dengan sesuatu yang sangat enteng ya, kayak kehidupan keluarga. Kehidupan percintaan remaja, perselingkuhan remaja. Yang asiknya itu setiap episode tuh sebenarnya tuntas, Gus. Dan juga dikasih clue. Cliffhanger gitu. Jadi membuat kita tuh penasaran. Ini kan kemarin sebenarnya disiarin setiap Jumat ya kalau nggak salah ya. Seminggu sekali. Enak jadinya ya. Format kayak gini enak ya jadinya ya. Nggak langsung tamat, nggak langsung binge watching. Iya. Jadi kayaknya bener-bener nunggu nih minggu depan nonton lagi. Kayak penasaran itu minggu depannya gimana. Kayak rasanya kan dulu waktu kecil lu seneng Gus nonton film. Iya, ada sesuatu yang ditunggu gitu. Setiap minggunya. Hari Minggu ditunggu gitu ya. Yoi. Nah, 90-an tahu banget tuh pasti. Iya, kayak gitu. Yoi. Oke, kalau season pertama, ini kan baru season pertama kemarin nih Gus ya. Udah kelar ceritanya nih. Totalnya 8 episode. Istilahnya dari backgroundnya kita lihat ini dari komik ya Gus ya. Komiknya dari siapa nih yang nulis? Kalau ini dari komik dengan judul yang sama ya, Invincible ya. Keluaran dari Image Comics, yang nulis adalah Robert Kirkman. Robert Kirkman sendiri ini terkenal di komik The Walking Dead, sama keluaran dari Image Comics juga. Wah, yang penulisnya bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Jadi Image Comics ini kalau background sendiri ya, dia memang lepas dari Big Two ya. Kalau Big Two komik barat kan Marvel sama DC ya. Cuman Image Comics itu juga memang karyanya juga edan-edan. Ada The Walking Dead, ada kalau yang terkenal tuh Saga. Kalau Saga itu ya komiknya keren-keren lah. Tuh, nanti kita bahas lain kali lah ya yang masalah komik nih. Yang jelas boleh. Invincible ini penerbitnya Image Comics. Image Comics ya. Ya. Oke. Ya. Kalau ngomongin ini kan animated ya, tapi kan kalau untuk daya tarik tuh biasanya kan nge-hire voice over yang oke lah ya. Di sini kan kaleng-kaleng juga nih Gus nih. Iya, gak kaleng-kaleng semua. Yoi banget nih. Kita lihat di siapa? Pemeran utamanya aja deh. Ini ada pemeran utamanya si Mark Grayson, itu yang ngisi suara Stephen Yeun. Nah, fun fact-nya sendiri di Stephen Yeun, kalau kalian nonton The Walking Dead ya. Pernah main ya? Pernah main juga dia jadi Glenn. Ya, itu spoiler yang dia mati dibunuh. Itu season paling epic sih menurut gue, Gus. Keren banget. Ya matanya copot dibunuh. Wah, epic itu. Nah, lucunya dia main di adaptasi komik yang sama-sama Image Comics kan. Yang satunya Walking Dead, satunya Invincible. Gitu. Gokil sih. Terus listnya juga nggak main-main ya. Nggak main-main juga ada J.K. Simmons ini yang main di Whiplash itu ya. Yang film tentang drum sama ya. Yang jadi Jamerson di Spider-Man-nya Tobey Maguire sama Spider-Man barunya Tom Holland itu kan. Itu karakternya memang cocok kalau yang congkak dan marah-marah ya. Iya. Omni-Man ya, jadi Omni-Man ya. Omni-Man. Bokapnya si Mark nih. Lalu macam-macam ya, ada yang minor-minor juga sih, kayak contohnya kayak Mark Hamill, Luke Skywalker itu kan jadi di sini. Jadi ya karakter minor lah ya, tapi ya lumayan penting juga. Ya kalau lihat dari cast-nya ini udah
oke sih. Jadi ada daya tersendiri kalau mau ngeliat film kan, ada orang yang ini kan gue lihat cast-nya ini siapa aja sih. Jadi Betul. kalau lihat cast-nya oke nih, jadi daya tarik sendiri. Betul. Kan voice aktornya biasanya orang-orang udah pada kenal tuh. Ini isi suaranya ini gitu. Nah, sama di sini nggak main-main sih. Genrenya tuh sekarang lagi banyak yang ini kan apa? Temanya superhero tapi nggak yang dibuat anak-anak itu loh. Yang dipakai dewasa itu loh. Ya buat dewasa. Contohnya kebelakangan kita udah nonton ini ya, HBO kan ngeluarin Watchmen ya, seri Watchmen itu kan buat dewasa tuh. Terus lagi kita kan pernah ada The Boys, tahu kan? The Boys, itu kan, ya itu kan temanya superhero juga tapi kan buat dewasa gitu. Kayak superhero-nya ini kayak villain banget gitu loh ya, apa ya? Iya. Mindsetnya berubah gitu loh. Mindsetnya berubah. Iya. Lalu yang paling baru ini kan yang lagi ada di Netflix ini kan ada Jupiter Legacy juga kan buat dewasa dia. Banyak adegan darah-darahnya dan lain-lain, dan lebih yang dibahas nggak cuma apa baik musuh jahat gitu-gitu kan. Iya, itu keluarganya juga ini sih, ngena banget sih story tentang keluarganya Didik Hana kayak gitu dan sebagainya. Keren. Nah, genre kayak gini memang ini ya, memang mungkin lagi digencarkan ya, karena kan mungkin kita kan juga capek sama yang film-film superhero yang ya cuma baik lawan jahat, lalu gimana dia Black jadi baik terus mengalahkan kejahatannya itu. Di sini kan lebih kompleks dari itu. Iya. Kalau orang-orang nyebutnya ini cap shit. Apa itu cap shit? Cap kan jubah ya bahasa Inggrisnya. Shit kan tai ya. Jadi orang apa superhero yang tai itu ya, lebih kurang lebih kayak gitu. Oh gitu ya. Cap shit ya. Oke.